Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 859 billion dollar atau naik sekitar 2,04%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.228, Ethereum 1.282, BNB 289, XRP 0,39, Dogecoin 0,09, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,92 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. Dan top performernya adalah Ethereum, guys, dengan kenaikan 3,83% ke 1.282 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, countries and institutions move into crypto despite market drop. Jadi hari ini kita bakalan sedikit ngarahnya ke membahas kira-kira sudah sejauh apa sih gitu ya adopsi teknologi blockchain itu terjadi gitu ya. Kemudian kita bakalan bahas tentang sebenarnya apa yang sedang terjadi selama kurang lebih setahun belakangan. Dimulai dari artikel ini guys, menunjukkan bahwa ya walaupun kita sekarang tidak bisa dipungkiri masih berada dalam keadaan bear market, dan kita juga sudah melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collapse. Di antaranya ada Celsius, ada Three Arrows Capital, ada juga FTX, dan banyak lagi yang sedang bermasalah, dan kemungkinan besar juga mungkin masih akan ada beberapa yang bakalan menyusul. Namun, gitu ya, even with all this, companies such as Porsche are getting into the Web3 and NFT space, and Brazil passes a law legalizing crypto payment nationwide. Jadi, walaupun kita melihat, ya, keadaan masih dalam keadaan bear market, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collapse, tapi adopsi terus-menerus terjadi. Perusahaan-perusahaan seperti Porsche udah masuk ke dunia Web3, kemudian masuk juga dunia NFT. Brazil, kita melihat juga udah membuat peraturan untuk melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang legal. Kemudian, ada sekitaran 60 deals atau kesepakatan yang terjadi di venture capital dan sudah diselesaikan di bulan November, membawa kurang lebih 800 juta dolar lagi uang baru inflow gitu ya, capital inflow ke dalam dunia crypto into the space. There are many great things being built during this time of uncertainty, but it is admittedly hard to ignore the current market conditions. Jadi walaupun kita melihat keadaan market secara perspektif harga ya agak sulit ya gitu, karena kita melihat harganya masih cenderung sideways atau justru altcoin-altcoin kesayangan kalian itu terus-menerus turun. Tapi sekali lagi guys, kalau misalnya kita lihat di luar dari harganya itu sendiri, maka kita bisa melihat bahwa adopsi itu terus terjadi. Perusahaan-perusahaan besar, kemudian negara-negara juga udah mulai start untuk melirik gitu ya Bitcoin sebagai dijadikan sebagai alat transaksi atau alat pembayaran yang legal di negara mereka. Walaupun untuk sekarang kalian bisa berargumen bahwa itu kan baru negara-negara kecil kok. Kalau saya juga bisa berargumen, Brazil itu kalau kalian bilang negara kecil ya nggak kecil juga guys, lumayan gitu. Step by step. Ya awalnya kita mungkin cuma mengetahui El Salvador, sekarang sudah ada Brazil. Dan ya kita bisa lihat lagi mungkin adopsi untuk beberapa tahun berikutnya akan ada mulai start negara-negara besar yang mulai melirik dan mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh si Brazil dan juga El Salvador. Oke, dan juga ya kita melihat ada beberapa data. Pertama untuk hash rate-nya udah mulai start untuk menurun, menunjukkan bahwa sudah ada sebagian miners yang tidak lagi mampu bertahan operasionalnya sehingga mungkin harus dipaksa untuk tutup atau mereka menjual sebagian Bitcoinnya untuk tetap beroperasional gitu ya. Jadi ini ditunjukkan dari chart ini. Kemudian juga ini adalah satu statement yang mungkin akan dipegang oleh 70-80% investor kripto sekarang. Banyak sekali yang meyakini bahwa kita masih mempunyai celah untuk drop lagi ke kisaran 12.000, 10.000, atau 8.000. Bitcoin has historically reached drawdowns of 80% or greater from its previous high during the halving cycle before climbing its
it heads into the next bull market. While this cycle may be different due to all the positive things Bitcoin and crypto have achieved over the past few years, it is still likely that it will at least touch the 12 to 14K range before rebounding in the short term, medium term. Jadi ini guys, ini adalah range yang mungkin diyakini oleh sebagian besar orang sekarang yang akan dituju oleh Bitcoin berikutnya. Karena katanya di sana adalah area major support. Kemudian ketika kita nyampe ke 12.000, kita juga udah nyampe ke area range drawdown kurang lebih 80%, yang menyebabkan banyak sekali orang meyakini itu adalah nanti yang akan jadi bottom dari bear market pada cycle kali ini. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah itu benar guys? Nah, itu yang kita belum tahu guys. Kita mungkin baru bisa menjawab pertanyaan tersebut setelah nanti kita sudah di all time high baru lagi. Karena baru dari sana kita bisa mengatakan, oh oke, berarti bottom bear marketnya itu sebelah sana. Tapi untuk sekarang kita nggak tahu. Oke, chance-nya masih ada tentu saja. Tapi ya kalau saya sekali lagi nggak mau ambil resiko terlalu besar untuk terlalu greedy dan pengen murah $1.000-2.000 lagi dari sekarang misalnya. Dan meresikokan untuk ketinggalan. Saya sih nggak mau seperti itu, tapi ya itu masing-masing orang bisa berbeda ya opini guys. Bisa jadi kalian beropini bahwa jangankan 12.000 Bitcoin mungkin bisa sampai 10.000, 8.000 atau 7.000. Ya kalau misalnya itu pendapat kalian, sah-sah saja untuk menunggu gitu ya. Tapi sekali lagi saya cuma pengen pesankan untuk kalian untuk jangan terlalu fanatik terhadap salah satu senario. Itu saja yang pengen saya sampaikan. Selain itu, fintech company Zelf launches anonymous Visa debit card with crypto recharge. Jadi lagi-lagi kita melihat Visa ini berulah guys. Oke, mereka itu mempunyai 80 juta lokasi di seluruh dunia yang bisa menerima pembayaran melalui kartu Visa. Nah, Zelf's latest initiative will allow users to open up a US dollar checking account with only their name, email, and phone number, sparing them for having to provide documentation such as a social security number and proof of address. According to the fintech company, prospective clients can open a checking account and have an anonymous virtual debit card which work with Apple and Google Pay within 30 seconds. Jadi ini juga adalah kembali perkembangan adopsi teknologi blockchain guys. Dan ini diadopsi oleh salah satu fintech company bernama Zelf. Mereka nanti akan membuat sebuah kartu gitu ya. Dan kalian bisa buka rekening tanpa harus memberikan KTP, tanpa harus kasih SIM card lah, kartu keluarga ini tuh nggak perlu gitu guys. Jadi nggak perlu ada proof of address-nya juga, nggak perlu ada social security number-nya. Kalian cukup memberikan nama kalian, email, dan nomor handphone. Cukup dengan itu saja kalian sudah bisa buka account di sini. Dan nantinya kalian akan dikasih kartu Visa yang tentunya bisa diterima di 80 juta lokasi di seluruh dunia. Mereka juga sudah bisa works dengan Apple dan juga Google Pay. Oke, jadi ke depannya kita bisa melihat orang-orang lebih mungkin berfokus kepada privacy gitu guys. Karena kita juga melihat ada narasi sekarang bahwa CBDC sudah segera akan diimplementasikan gitu ya. Orang-orang yang dulunya terbiasa memakai cash gitu untuk beli sana-sini, sekarang dipaksa harus pakai CBDC, digital nantinya. Jadi kalau misalnya itu sampai terjadi, sisi negatifnya adalah sekali lagi, kita nggak punya privacy sama sekali gitu. Semuanya diketahui oleh mereka. Transaksi kita kemanapun itu bisa dilacak. Dan mereka bisa aja gitu menyetok kita untuk membeli sesuatu, dikontrol lah pada intinya. Jadi kita mungkin perlu alternatif gitu. Salah satunya mungkin adalah hal-hal seperti ini, di mana kita bisa buka account tanpa harus menyediakan KTP dan seterusnya. Cukup nama, email, dan phone number, kemudian kalian akan dikasih debit card gitu ya, anonymous pula. Jadi kita nggak tahu gitu, karena kan nggak bisa dicek, nggak ada proof of address-nya gitu kan. Dan holder of the Visa debit card will have an option of funding their accounts through traditional electronic payments, money, and wire transfer, as well as crypto payment. Jadi nanti untuk top up ke rekeningnya, kalian bisa pakai electronic payment gitu ya, bisa pakai wire transfer, atau kalian mau depositkan kripto kalian ke sana juga bisa. Dan di sini nanti akan diterima USDC, kalian bisa pakai USDT, Ethereum, dan juga nanti akan direncanakan 20 token lainnya di akhir tahun ini. Ini udah akhir tahun sih sebenarnya, jadi mungkin mereka masih akan membuat banyak sekali token-token yang bisa didepositkan juga. Despite being in the bear market, there's been growth in the adoption of crypto payment methods,
ranging from crypto cards to crypto gift cards and crypto food delivery portals. Jadi, walaupun kita berada di bear market gitu ya, tapi adopsi itu terus bertumbuh. Oke, sekarang banyak sekali variasi untuk metode pembayaran melalui cryptocurrency. Bisa jadi kalian mempunyai kartu yang di top up pakai kripto, kemudian ada crypto gift cards, dan juga ada crypto food delivery portals. Oke, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekali lagi ini berkaitan dengan privacy lagi. Telegram to allow no SIM accounts via a non-blockchain numbers. Jadi ini untuk kalian yang pengguna Telegram gitu ya, ini juga adalah berita baik harusnya. Messaging app Telegram has rolled out a new update enabling users to create account using blockchain-based anonymous number as opposed to cell phone numbers. Jadi di sini nanti ketika di-update, kalian itu bisa membeli nomor guys, tapi nomornya menggunakan teknologi blockchain. Jadi nomor kalian pribadi itu tidak akan diketahui orang. Jadi orang cuma tahu nomor blockchain ini saja. Oke, jadi kalian nggak perlu lagi pakai nomor pribadi kalian. Sehingga ini kembali soal privacy. Kita mungkin nggak pengen sebagian orang yang chat kita di Telegram itu mengetahui nomor pribadi kita. Ya, ini bisa dilakukan dengan teknologi blockchain juga. Nah, ini adalah post resmi dari Telegram menyampaikan ultimate privacy. Sekali lagi, narasinya ke depan kemungkinan adalah soal ini guys, kebanyakan soal privacy. Orang-orang kan pasti nggak pengen gitu ya, kalau misalnya semuanya dikontrol. Seperti yang kemungkinan bakalan dilakukan oleh CBDC. Maka perusahaan-perusahaan seperti ini udah melirik akan ada chance untuk mencari cuan dari narasi privacy ini. No SIM sign up, jadi kalian nggak perlu pakai SIM juga udah bisa sign up nanti ke Telegram gitu ya. Juga ada fitur baru auto delete all chats, temporary QR codes, dan juga topics 2.0, dan juga masih banyak lagi update yang bakalan dibuat. Jadi nanti users, kalau misalnya kalian mau, itu nanti bisa membeli blockchain power anonymous number. Jadi nomor anonymous yang ditenagai oleh blockchain. Dan ini adalah contoh-contoh nomornya guys. Oke, dan ini juga ada yang sepertinya bentuknya auction gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang hobi auction, ini bisa ngebid juga di sini. Ini nih yang ngebidnya nomor-nomor cantik gitu ya. Seperti sama lah kalau kita beli Telkomsel atau beli Tri. Kalau misalnya nomor-nomor cantik kan pasti harganya lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini yang 888 ini banyak sekali yang mau gitu. Sehingga bid paling tingginya itu sudah sampai 60 ribu dolar atau kurang lebih ya hampir 1 miliar lah gitu kurang lebih ya. Tapi ya ini kan cuma untuk nomor-nomor cantik gitu ya. Tapi nomor-nomor biasa ya harusnya harganya nggak bakalan terlalu mahal. Dan ini nanti kalian bisa beli dengan salah satu token blockchain juga yang bernama TON guys. Oke, ini adalah token yang bisa kalian beli gitu ya. Nanti bisa kalian gunakan salah satunya untuk melakukan pembelian nomor di Telegram. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan ya kita mungkin langsung mulai aja dari 1 hour chart. Karena kalau kita lihat di time frame yang besar, 4 hour daily, ya secara overall sebenarnya kita masih cenderung sideways gitu guys ya. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Ya kita mungkin baru bisa bahas sedikit ada pergerakan di 1 hour chart. Nah, tidak beruntung ya guys, bahwa saya pribadi tidak sempat masuk ke market gitu ya. Karena sekali lagi kalau kalian ada nonton video saya kemarin, harusnya kalian tahu bahwa saya sudah sampaikan saya akan mencoba untuk mencari buy setup di sekitaran area yang sudah saya highlight di sini. Nah, pertanyaannya kenapa di sini gitu ya? Saya merasa bahwa mungkin market maker masih akan pengen gitu ya menjemput sebagian stop loss yang berada di bawah area low di sini. Oke. Maka saya sampaikan kemarin, saya pengen mencari buy setup ketika dia sudah breakdown dari area low di sini. Oke, kemarin kita membahas soal potensi adanya bear flag di sini. Dan kemudian kita memang jebol, oke, tapi kita tidak sampai menjebol area low di sini. Jadi ya apa mau dikata guys ya, berarti bukan rezeki gitu ya. Dan sekarang kita sudah berada di area 17.200-an. Sekali lagi, ketika kita berada di atas area ini, tentunya area 17.000 akan kembali kita jadikan sebagai area support gitu guys. Dan kalau misalnya kita perhatikan di time frame yang lebih kecilnya lagi di 15 minute chart, tentunya untuk sementara terlihat pergerakan yang terjadi dalam 24 jam terakhir dari sekitaran 16.700 ke 17.200
ini terlihat cukup impulsif di 15-minute chart gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kalau berikutnya kita melihat ada bullish consolidation pattern di sini, maka saya masih bisa expect untuk Bitcoin akan meneruskan kenaikannya minimal untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 17.400 sebagai area high terakhir di sini guys. Oke. Nah, kalau sampai ini pun kita mampu jebol, maka tentunya target berikutnya akan ada di sekitaran $18.000. Ini sebagai area timing terakhir di time frame yang lebih besar guys, di 4 hour maupun daily. Jadi ini akan menjadi area major resistance. Oke, ketika kita nyampe ke area di sini, kalau misalnya katakanlah kita mendapat ada beberapa indikasi bahwa para bull sudah start untuk kehilangan momentum, gitu ya. Ini mungkin sudah saya jelaskan beberapa kali juga sebelumnya. Maka dari sana saya akan mencoba untuk mencari short setup di sini, guys. Oke, di sekitaran area 18.000 sampai sekitaran 18.200-an, itu saya rasa adalah area sweet spotnya untuk saya cari short setup. Dan targetkannya minimal kemana? Kembali ke area 17.000 sebagai major supportnya. Oke, kalau ini mampu kita tembus gitu ya, kita bisa aja juga menembus dari trendline yang sudah tercipta di sini. Dan kalau itu sampai terjadi gitu ya, katakanlah skenario seperti ini, ya maka ini saya bisa hold untuk midterm dan bisa jadi menargetkan ke sekitaran area 15.600-an. Sekali lagi sesimpel ini guys, bahwa kalau misalnya kita lihat di daily chart gitu ya, kita masih belum mampu reclaim di atas area 18.500. Maka semua kenaikan yang terjadi di sini itu cenderung hanya bearish retest, oke? Sebelum harga membuktikan kita berbeda, Bitcoin membuktikan kita salah. Artinya kalau kita dibuktikan salah dan kita mampu melihat daily chart reclaim di atas 18.500 dan consolidate di atas area tersebut, maka dari sana ini tidak lagi menjadi bearish retest gitu ya, karena kita mampu kembali jebol di atas area major resistance. Dan kalau kita reclaim area tersebut, maka dari sini saya bisa expect minimal untuk Bitcoin ya mampu kembali rally, oke, dan ini mungkin bisa kita tarik semacam trendline juga. Ini mungkin menjadi akan hadangan terakhir. Kalau ini mampu kita break, maka saya bisa melihat Bitcoin untuk minimal gitu guys, kembali ke sekitaran area 21.000, 25. Kalau ini mampu kita jebol, mungkin target terakhirnya di 28 sampai 30.000 gitu ya. Perlu kalian ingat guys, walaupun kita berada di bear market, walaupun mungkin kita masih akan membuat lower low baru, tapi bisa aja kita akan membuat semacam relief rally, mungkin 50-60% ke atas, itu adalah hal yang wajar di bear market. Kalian bisa berkaca juga di cycle-cycle sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naik dari 15.000 kemarin ke sekitaran 25.000 saja, itu udah kenaikan sebesar 61% loh guys. Jadi kenaikan 40-50% sebagai relief rally itu adalah hal yang wajar. Tapi itu masih cukup jauh untuk kita bicarakan dan kita baru bisa entertain ide tersebut kalau misalnya kita sudah berada di atas 18.500. Sebelum hal tersebut terjadi, tentunya saya masih consider semua yang terjadi di sini adalah sebuah bearish retest gitu ya. Kita udah breakdown dari major support, kemudian kita sedang melakukan retest dan pada akhirnya kita akan membuat lower low baru. Oke, jadi untuk sementara tentunya kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk gitu ya, sempat masuk di sini ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya yang belum sempat masuk, jangan masuk sekarang lagi gitu ya, karena menurut saya ya, ini bukan saat yang baik, kecuali kalian menunggu dia kembali ke sekitaran area 17.000 dengan manner yang korektif di sini. Maka dari sini ini mungkin bisa dipeluang kalian, oke. Tapi kalau ternyata kita kembali jebol lagi ke bawah seperti yang mereka lakukan di sini, ini justru bisa dijadikan sebagai peluang untuk short lagi. Tapi bagi saya kali ini shortnya tidak di sini guys. Mungkin menunggu ketika dia breakdown dari trendline, baru dari sini kita akan, atau saya pribadi akan mencoba peluang untuk short. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.